Sekarang kita lanjut tafsir Yasin. Mana yang marem? Wakama kola itu. Kalau ngomong itu jangan wakama terus diem apa terusannya apa? Gitu. Wakama kola itu kan jelas. Mengseno ini nggak urus nih lama-lama. Wakama begitu doang terus diem. Ya orang jangan cengesang, ditanya serius. Diterusin wakama kola itu kan jelas. Wakama terus diem. Ya. Nah, itu jangan cengengesan, udah kasih tahu gitu loh. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, aktsiru qira'ata hadhihi surati. Aktsiru perbanyaklah olehmu semua qira'ata hadhihi surati, pada memperbanyak ini surat. Fa yaitu surat Yasin. Fa inna fiha, maka sesungguhnya itu di dalam hadis surah apa khosoiso, kelebihan-kelebihan katsiratan yang banyak. Ini ntar diganti dik ya, sajadahnya kembaliin ke semula. Hatta kila, sehingga dikatakan fi, maka sajadah yang di sini itu jangan pantang, jangan kalian ambil bawa kemana-mana. Suul adab lu ngambil sajadahnya buat ngaji. Innal jaya, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'a, apabila membaca siapa qari, ha pada hadis surah bi huduril qalbi, dengan hadirnya hati, asba'a, maka membuat kenyang, pada jae siapa Allah min fadlihi, dari anugerah Allah. Wa in qara'a, dan apabila membaca pada hadis surah, itu surat Yasin, siapa al khaifu, orang yang takut, adhaba, maka menghilangkan siapa Allah Ta'ala khuznahu, pada sedihnya atau kesedihannya khaif, wa khaufahu, dan tegasnya rasa takutnya khaif. Orang takut baca surat Yasin, Allah hilangkan rasa takut. Ini ilmu hakikat. Karena orang banyak yang ngaku gini, tapi pada prakteknya nol. Jelas gak? Nah, itu kan orang lapar aja baca surat Yasin kenyang. Nyambung gak? Nyambung kan nih? Ini ilmu berat, ini ilmu hakikat. Lu kok jangan baca Yasin tok, ya enggak? Tapi ada gak yang baca Yasin? Begitu selesai baca Yasin dikasih berkat, makan kenyang apa enggak? Loh iya apa enggak? Loh logika kudu jalan. Bukan hanya baca Yasin tok gini lah, kagak. Lah kalau giliran kerja lah kerja. Loh jelas maksudnya? Maksudnya kerja apa? Dia kelaparan baca Yasin, bisa dikasih kenyang oleh Allah. Tetap mengikuti aturan yang Allah mau. Tuh. Maksudnya aturan yang Allah mau bagaimana? Manusia normalnya kalau dia makan ya kenyang, ya enggak? Lah dari mana dapat makan? Ada enggak orang enggak ngapa-ngapain tiba-tiba dikasih makan? Ada apa enggak? Enggak ada. Otomatis harus ada jerih payah. Jadi orang baca Yasin, ini saya geram makanya saya naikin nih. Orang jerih payah baca Yasin, kemudian ia mau jerih payah berusaha bekerja dan lain sebagainya, maka Allah berikan rasa kenyang pada dia. Ya kenyang ya sebabnya makan, bukan mentang-mentang hakikat wah dia betapa aja begini, tahu-tahu perutnya terisi dari mana? Lu jelas ya maksudnya nih? Nyambung nggak? Lo jangan orang memahami ayat secara gegabah ngawur,
Nah, kemudian yang terjadi adalah menimbulkan masalah-masalah atau kegaduhan yang ada. Nah itu keren. Begitu juga orang takut yang membaca Yasin, itu pun Allah hilangkan rasa takutnya, rasa khawatirnya. Wa idza qara'a dan wa in qara'aha, dan jika membaca pada surat Yasin, ke surat Yasin, pada surat Yasin, siapa al-fakiru, orang fakir, kholaso, maka membebaskan siapa Allah, min dainihi, tuh kalau dain hutang, min dainihi, dari hutangnya fakir. Wa idza qara'aha, dan apabila membaca pada surat Yasin, siapa dzul hajati, orang yang mempunyai hajat, qadha, maka membayar, memenuhi siapa Allah Ta'ala hajatahu, pada hajatnya dzul hajah. Waman, dan barang siapa qara'a, yang membaca siapa man pada surat Yasin, fi subhi, di dalam waktu subuh, yakunu, maka ada siapa man, ada itu fi amanillahi, dalam keamanan Allah, ilal masai, sampai pada waktu sore. Jadi ini semua bangun keyakinan. Loh, kaitannya ayat suci. Maka kenapa yang dibaca setiap malam Jumat, termasuk diantaranya itu surat Yasin? Loh, karena ya ini fadilahnya luar biasa. Dibaca orang yang ketakutan, orang yang khawatir, diberi keberanian oleh Allah. Dibaca oleh orang fakir, juga dikasih kecukupan oleh Allah. Nah, cuman itu tadi, kalimatu haqqin urida bihal haq. Ini ungkapan benar, dimaksudkan juga dengan tujuan yang benar. Orang miskin pengen terlunasi utangnya, baca Yasin itu penyemangat secara rohani, jelas. Bukan baca Yasin kemudian dari bacaan itu keluar duit, ketepok lah, kagak. Jelas. Oh, dari baca Yasin mempunyai kekuatan rohani, kekuatan batin, akhirnya bisa bekerja. Begitu bekerja, kan orang bekerja punya duit, banyak gangguan. Begitu gajian ya Pak, wah, punya utang aja belum bayar. Wih, mikirin beli HP. Bisa mikirin beli HP, mikirin ngeliatin temennya ngeliat sepatu baru, pengen beli sepatu kayak temennya, ya nggak karuan ujung-ujungannya. Lah padahal utangnya aja untuk bayar kreditan motor, beli sepatu, motornya ketarik lah. Nah, kan keren Pak, nggak pakai motor nggak apa-apa. Orang udah kakinya udah dibungkus pakai sepatu buat jalan. Iya lu pulang dari sini ke Garut sono kayak semalam. Lah iya kan, jelas ya maksudnya. Lah di sini harus cerdas, begitu loh. Ya sama kalian santri, bagaimana caranya supaya rajin baca Yasin yang benar? Lu dengerin Ucok. Lu kan sebagai anak paling rajin, paling nurut, paling taat, dalam tanda kutip semua. Ini Ucok, denger gak? Ucok ini pertama paling rajin dalam tanda kutip ya. Lu ngerti kan? Nah, paling taat dalam tanda kutip ya. Musantren yang lain mah pada tinggal di sini, pada diem di sini. Lu 5 hari pulang, 2 hari di sini, ngerusak begitu nyampe di sini. Ya rusak temennya ya Kak. Baca Yasin yang bener. Yasin yang bener gimana? Udah khusyuk aja karena Allah ikhlas. Ngerti gak? Nah, semuanya niat supaya akhlak kita, adab kita, tindakan kita, perilaku kita, ucapan kita
dibeneri oleh Allah melalui surat Yasin. Itu niatnya. Bukan tergantung niatnya. Alia mana? Lu besok ngasih di depan, udah kecil di belakang, jelas itu. Niatnya supaya, ini kan ayat suci, ya kan? Bisa biar saya nggak capek. Emang saya capek bagaimana? Ya kayak tadi aja udah bukti. Habis Johor ya kan? La ilallah. Watenya ngapa? Saya buru-buru lari kemari ngasih tahu. Ntar bercandanya pada kelewatan, ujung-ujungannya ada yang nangis. Loh, ngerti? Kong. La iya. Oke, lanjut. Waman wa fi ayyi baldatin, dan pada manapun negeri, idza tuliyat, apabila dibaca apa surat Yasin. Maknanya tuliyat ay fusirat, yang ditafsiri. Surat Yasin ini dibaca ulang, kayak ini kan tak baca tafsir namanya. Maka rafa'a, akan mengangkat siapa Allah Ta'ala anhum, dari baldah, maksudnya dari penduduk baldah, al balaa, pada bencana, wal kohto, ya tegasnya paceklik, wal gola, ya itu jenis penyakit gebluk semua itu, wal gola penyakit sulit, wat taun, ya taun pak gebluk, wal wabak, kalau bahasa kita wabah itu, wal marut yang penyakit. Baca aja Yasin terus yang benar. Covid hilang, udah gitu aja udah. Bihurmatiha, dengan kemuliaan surat Yasin, masya Allah. Tuh coba itu. Waman, dan barang siapa qara'a, yang membaca, siapa manha pada Yasin fil laili, dalam waktu malam, yakunu, maka jadi apa alu, penduduknya man itu fi amanillahi ta'ala, dalam keamanannya Allah Ta'ala. Ngapun dikit ya, ada ngaji Yasin pelan-pelan, kelar-kelar ntar. Wa ila subhi, sampai pada waktu subuh. Wa idza quri'at, dan apabila dibaca apa surat Yasin. Tuh, itu pahami betul-betul. Ya, wa idza tuliyat, dan apabila dibaca apa surat Yasin. Alal mayyiti, atas mayyit. Siapa Kang? Alal mayyiti, atas mayyit. Khufifat, maka diringankan anhu, dari mayyit apa azabul qabri, azab kubur. Apa deh? Hai? Hai? Oh no. Oh di ya. Oke Bude. Siap. Nah, jadi apa namanya, apabila ada mayit dibacakan surat Yasin, maka mayit tadi akan diringankan dari siksa kubur. Catat Wahabi biar pada tahu, jangan dikit-dikit baca Yasin bid'ah, ya enggak? Baca Yasin bid'ah, baca nasid lu banggain itu Wahabi. Biarin aja kita ngamal. Boleh baca Yasin kepada mayit. Yang larang siapa? Nah ini kan buktinya. Wa illa, dan jika tidak, ingkana, jika ada siapa mayit min ahlil azabi, itu dari orang yang mendapatkan azab. Wa illa, dan jika tidak ahlul azab, fatakunu, maka jadi apa surat Yasin fi ruhihi, di dalam ruhnya mayit, warohatihi, dan apa namanya, lah iya, masa istilahnya mayit ziyadatan. Taruh sini di, taruh sini lu biar ngerti. Udah taruh situ, taruh biar dipasang sama Pak Ali. Lu mana marti lu. Di annal qabro, karena sesungguhnya kuburan, raudhatun, itu raudhah, taman, min riyadil jinani, dari taman-taman surga,
au khufratun atau jurang, min khufarin nirani, dari jurang-jurang neraka. Udah jelas itu. Jadi ini menandakan Yasin mempunyai syafaat yang luar biasa kepada mayit. Mayit andaikan dia mendapat azab, maka Allah akan ringankan azabnya. Jelas. Kalau dia tidak, mayit itu tidak orang yang mendapat azab karena dia orang soleh, amal baik, maka surat Yasin menambahkan kenyamanan dan kenikmatan di alam kuburnya mayit. Itu jelas. Jadi jangan mau digertak sama Wahabi ngalah, lawan Wahabi, membaca Yasin baguslah, benar enggak? Tuh. Wafilah, ya itulah kenapa hampir setiap ini saya ulangi yang kedua. Tahun kemarin saya baca surat Yasin. Ini dibaca lagi. Ya karena banyak anak baru, supaya memberi keyakinan bahwasanya amaliyah yang dibaca oleh kita itu ada dasarnya. Wa fi lafzi Yasin, dan itu di dalam lafaz Yasin khamsatu aqwalin, bermula 5 beberapa pendapat. Dalam lafaz Yasin itu ada 5 pendapat. Maksudnya bagaimana? Qala, berpendapat siapa ba'dul mufassirin, sebagian ulama-ulama ahli tafsir, Yasin ya insan. Bermula Yasin itu terambil dari lafaz ya insanu. Nah, itu singkatan Yasin itu. Kalau versi di sini terambil dari kalimat ya insan. Lah emang bagaimana? Kok Yasin dari ya insan? Wa adatul arabi, dan bermula adat. Nah ini adat, ini kan tadi adat nih pakai alif, ini adat pakai ain, maknanya tradisi atau kebiasaan. Wa adatul arabi, dan bermula adatnya orang Arab, annahum itu sesungguhnya orang Arab, ya'khuduna itu mengambil siapa Arab, min kulli kalimatin dari setiap kalimat, harfan pada satu huruf. Tsumma yatalaffazuna, kemudian melafatkan siapa orang Arab dengan harf, dengan huruf. Jadi sama orang Arab dengan orang Indonesia itu bikin singkatan. Bikin singkatannya bagaimana? Ya insan, Yasin itu terambil dari ya insan. Nah, itu ada berikutnya tuh. Wa ya'khuduna, dan menjadikan atau mengambil siapa orang Arab min ya'in nidai, dari ya nida ya pada huruf ya. Huruf nida, huruf munada dalam bahasa Arab itu kan ya, diambil ya. Wa minal insani, dan dari lafaz al insan, Yasin itu singkatan dari ya insan. Diambil sinan pada huruf sin. Farokkabuhuma, maka menyusun siapa mereka orang Arab huma pada ya dan sin. Fasoro, maka jadi apa susunannya Yasin itu ya Yasin tuh. Yasin, makanya besok-besok dihapus yang benar, ngerti? Yasin itu singkatan dari kata-kata ya insan. Tuh. Ya insan, dari ya tetap utuh diambil ya, dari insannya diambil sin, maka dirubah, disingkat menjadi ya Yasin. Nah, kalau lu gak ngaji tafsir Yasin gak bakal mudeng. Loh. Argumennya mana? Ya ini dalam kitab tafsir ya Yasin. Tuh begitu. Ntar pada anu lagi, wah ngarang cerita. Ada udah Wahabi mah udah ribet, jangan diajak ngomong, ya nggak? Udah dilawan aja dengan amal apa larangannya Wahabi diamalkan. Udah gitu aja, nggak ribet. Jadi biar ngerti. Nah kalau kita amaliyah kita ini mempunyai argumen seperti ini, mau digoyang Wahabi model kayak bagaimana, nggak akan kepengaruh karena kita mempunyai dasar.
Udah. Jangan lu diomongin. Kayak kemarin mau puasa pada selamatan, pada ruahan, ada berkat. Lu dikatain sama Wahabi. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengadakan acara ruahan apalagi pakai besek. Nah iya, lah orang Arab bagaimana ada besek? Besek itu ada ikan asin ya. Ada apa lagi? Ayam, lu paham banget lu. Bokok sama ayam. Apa lagi? Ada urap ya. Mana ada di Arab pakai urap? Ya enggak? Nyari kelapanya kok susah di Arab. Nyari sayur mayurnya itu loh. Emang lu pikir di Arab gampang kayak di Indonesia? Ya enggak? Lu kencing di kebun. Bekas kencing lu ntar nunggu sayur. Lu iya apa enggak? Lah di Arab malah buru-buru. Lah benar. Tuh. Lah ntar Wahabi patokannya di sono. Di Arab dulu zaman Nabi enggak melakukan. Ya jangan ditafsirkan seperti itu. Ya kacau. Nah, maka sebelum ruahan itu kan, sebelum tahlil baca apa? Kan baca Yasin dulu baru baca tahlil, kan begitu bukan? Lah iya. Oh, ntar kalau nggak ngerti dalilnya seperti itu, wah bingung kalian. Maka dengan adanya ngaji ini, subhanallah, kuat prinsip kita untuk membaca Yasin. Lah kenapa yang dibaca Yasin? Enggak Quran semuanya. Lah lu kalau mau baca aja Quran semuanya. Yang namanya orang selamatan lagi tahlil itu kan waktunya terbatas. Maka di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran ini dipilih yang paling sesuai. Bukan Quran yang lain enggak semua sesuai. Cuman yang paling pas dengan karakter kebutuhan. Kan gitu. Lah ini kan Yasin itu banyak pesan-pesan akhirat, banyak pesan-pesan alam kubur, gitu loh. Mereka kadang-kadang Wahabi ngelucu gitu loh. Oke lanjut. Dengar lu Santi. Santi ada. Lah iya, ntar lu kuliah ya enggak? Gua ketemu sama akhwat. Enggak, bukan akhwat, kalau itu namanya mah kawat. Ini bang bahasa, woi antum bagaimana antum? Ana tidak tahu antum. Gua antemin sekalian lu. Nggak ngerti nggak? Antum ngomong bahasa Arab sepotong. Ya enggak? Yang tadinya lu kalau manggil mak lu apa di kampung lu di? Mak. Bener. Lu Dre manggil ibu lu apa? Mak apa mbok? Mama. Lah iya kan? Entar lu gaul sama mereka. Wahai antum tidak ngislami. Masa manggil emak? Apa tadi? Mama. Aldi mak. Lu apa Beta Nur? Emak. Di Flores pun manggilnya emak juga. Ma, jadi kalau Sanur baru pulang dari ya, lah tiba-tiba diajarin, wah manggilnya harus Umi ya Pak. Umi aja bohong. Itu Umi ada itu. Semalam katanya minta duit buat kuliah, tidak kuliah. Sudah pulang. Bodoh amat. Ya. Wah panggil Umi. Manggil bapak. Lu biasa manggil bapak lu apa adik dulu waktu masih hidup? Bapak. Lu manggil apa? Ayah. Iya. Ayah. Gitu loh. Umpamanya ya. Harus Abi. Memang kalau kalian manggil Abi, Umi itu lebih Islami. Enggak. Jelas ya? Ngomong sampeyan, maneh. Kalau bahasa ekstrimnya sia. Harus ente, antum bagaimana? Ribet. Jelas ya? Jadi prinsip umumnya
budaya-budaya yang ada di Nusantara seperti rawahan, tahlilan dan lain sebagainya itu harus pandang, dilihat itu sebagai budaya keagamaan atau budaya agama, bukan dipandang sebagai substansi agama. Ya, yang agama, benar-benar agama itu ya seperti puasa sekarang. Loh, iya apa enggak? Puasa sekarang ini, perbuatan puasa, sholat itu agama. Ada nggak di Arab nabuh beduk, bangunin sahur, emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek, tua-tua, sahur, breng. Ada apa nggak di Arab begitu? Lah itu bukan agama, tapi budaya agama. Bisa dipahami kan? Keren lah di Indonesia. Stasiun televisi semua menayangkan acara berkenaan dengan puasa. Lu itu budaya. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit delalah. Itu kayak itu doang hadisnya. Padahal hadisnya kan banyak banget ya. Masya Allah. Udah begitu. Oke, lanjut. Jam berapa? Lah saya mau ngaji keluar ini. Waqala ba'dul mufassirin, dan telah berpendapat siapa ba'dul mufassirin, sebagian ulama-ulama tafsir, al-muradu berkatanya begitu, al-muradu bermula yang dimaksud minhu dari Yasin itu ya sayyidal mursalin, hai penghulunya para utusan. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa sebagian ulama, ya sebagian mufassirin, Yasin bermula Yasin itu ismun, nama, min asma'il Qur'ani, dari nama-nama Al-Qur'an. Ba'duhum Yasin, wa qala ba'duhum, dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama, Yasin bermula Yasin ismun itu nama, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala. Itu ada yang mengatakan Yasin nama Allah. Wa qala, dan berkata siapa ba'dum sebagian mufassirun, Yasin ismus surati, bermula Yasin itu nama surat. Wa dzukira, dan disebutkan fi tafsiril Istirabadi, dalam tafsir al-Istirabadi, annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, anna lillahi ta'ala, sesungguhnya itu tetap bagi Allah ta'ala, apa arba'ata ala fismin, 4.000 nama. Alfun bermula 1.000, minha dari 4.000, la ya'rifuhu itu tidak mengetahui hu pada alaf siapa ghairullahi ta'ala selain Allah ta'ala. Wa alfun, dan bermula yang 1.000, minha dari 4.000, itulah ya'rifu ghairul malaikah, tidak mengetahui pada 1.000 siapa selain malaikat. Wa alfun, dan bermula yang 1.000 itu fil lauhil mahfudhi, dalam lauhil mahfud. Wa thalathu mi'atin, dan bermula yang 300 itu fit taurati, dalam kitab Taurat. Wa thalathatu mi'atin, dan bermula yang 300 itu fil injili, dalam Injil. Wa thalathu mi'atin, dan bermula yang 300 itu fi Zabur, dalam kitab Zabur. Wa mi'atun, dan bermula yang cepek. Udah cepek aja lah, kita ngajian agaul. 100 kan baru baca gaulnya apa? Cepek dan ukur gudik mulu ngapa? Gudik mulu gini-gini ya. Mana tadi? Minha dari 4.000 itu fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Tis'atun bermula yang 9, watis'una dan 90, zahiratun itu zahir nampak. Wa wahidun, dan bermula yang 1, minha dari 100 itu khafiyun samar. Wa huwa, dan bermula wahid itu al-ismul azam, namanya ismul azam. La ya'rifu, yang tidak mengenal hu pada al-ismul azam illal anbiya wal mursalun, kecuali para nabi dan para
Rasul. Jadi Allah mempunyai 4.000 nama. 1.000 hanya diketahui oleh Allah, 1.000 hanya diketahui malaikat, 1.000 diketahui siapa tadi? Nah, ada di Lauhil Mahfuz yang 900. Itu mah 900 tadi. Yang 900, yang 1.000 yang lainnya lah, kan tidak 1.000. Yang 300 ada di Taurat, 300 ada di Injil, 300 ada di Zabur. Cepek ada di Quran. Oh, itu Asmaul Husna yang 99 namanya Asmaul Husna. Innalillahi, bukan wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi tis'an wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang bisa menghitungnya, menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Orang Asmaul Husna aja pernah enggak hafal lu. Hafal bokok. Lu hafal? Lu hafal gak Don? Asmaul Husna? Dikit lu hafal gak? Mah jangan sombong. Hafalnya kagak. Hafalnya kok gua? Enggak. Nas'aluka ya man wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim al malikul qudus salamul mu'minul muhaimin al jabbarul mutakabbirul khaliqul baril musawwirul ghaffar wa abur zakul fatahul alimul qabidul basidul qabidur rafiul muizzul mudir samil basir al hakamul adul latiful khabir dan seterusnya lah. Enggak. Maka ngapalin Asmaul Husna aja kepada kagak hafal. Lah kok pada betinggal, itu malu. Jelas gak? Aska? Lah iya. Ngerti? Lah lu kok bener kalau mau dididik bener. Hujan nih. Lah kalau hujan mantap, gak ngaji keluar saya. Oke dah, mau ngaji keluar ya. Kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.